Robi suami wesri aku walau datang min saya mengkauli pada ibu dan bapak yang saya hormati, pertama mari kita mendengarkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan yang diselenggarakan oleh rekan kita, yaitu Ibu Novi. Yang sebetulnya program ini sudah direncanakan oleh kita, hanya waktu saja waktu itu kita memang belum ada sih. Memang kita belum bisa menyisihkan. Tapi dengan semangat Ibu Novi kebetulan ada program kegiatan, mohon dengan tidak mengurangi rasa hormat, terima kasih untuk Ibu dan Bapak Guru yang sudah mendukung programnya. Ini jangan dijadikan program pribadi. Justru ketika ada program pribadi, saya secara pribadi bukan karena Ibu Novi dapatnya dengan Ibu KS terus didukung. Siapapun yang punya program, jika akan melaksanakan kegiatan apapun, insya Allah sekolah akan senantiasa mendukung program tersebut. Jadi hari ini bukan drama ya Bu Novi, tapi betul-betul kita manfaatkan. Jadi ada manfaat. Saya akan memanfaatkan program yang tugas Ibu Novi ini, kita jadikan satu bentuk kegiatan dari program sekolah. Intinya itu Bu Novi perlu ini kegiatan ini terlaksana. Selawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik Ibu dan Bapak, terkait lagi kembali kepada kegiatan yang akan dilaksanakan, mudah-mudahan ini tidak merupakan sekali lagi tadi ayo program pribadi. Ini memang bentuk tujuan dari kegiatan yang dilaksanakan kemarin di kelas 1 itu ya Bu Novi. Ada tugas. Sebetulnya tugas ini bisa saja kita pokok-pokok saja. Ini ya, kita seolah kita bikin slide, ini dipajangkan hanya seperti ini. Atau kita bahkan ketika ada kegiatan numpang pasang banner, numpang kegiatan di rapat-rapat orang lain, itu bisa saja seperti itu. Jadi dimanipulasi kegiatan itu, kemudian kita tampilkan. Mungkin karena Ibu Novi ini kegiatan itu tidak bisa seperti itu, harusnya kan mungkin videonya itu harus disampaikan, kegiatan-kegiatannya. Karena sekarang dilihat dari kegiatannya juga ini melalui dengan pengiriman video ya, video kegiatan. Jadi tidak bisa dimanipulasi. Jadi untuk itu saya berterima kasih Ibu dan Bapak mau ikut support dan mendukung kegiatan ini. Kita ambil hikmah dan manfaatnya, sekalipun ini yang akan disampaikan itu kegiatan olahraga. Kegiatan olahraga satu, kita belum ada benda olahraga. Kedua, minimal Ibu Bapak memiliki kegiatan pembelajaran bagaimana di kegiatan olahraga di era pembelajaran kurikulum merdeka. Kumaha sih sistem kegiatannya? Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ibu Novi tadi ada bekal untuk Ibu dan Bapak terkait dengan kurikulum merdeka. Jadi ini sebetulnya bisa di hal-hal lain yang sifatnya umum bisa Ibu terapkan di kelas Ibu masing-masing. Oh olahraga ternyata Ibu Novi seperti ini, yuk kita terapkan sama-sama. Jadi jangan dianggap kalau penting, kita mah asal mengumpulkan kewajiban. Mudah-mudahan di sekolah SDN Margahayu itu tidak punya pemikiran seperti itu. Ini mungkin dasar utama kenapa Ibu Novi ingin menyampaikan kegiatan seperti ini. Terima kasih ya Bu Novi ya. Konsumsi dari siapa? Ini dari sekolah boleh sebetulnya ya, aman sebetulnya. Dan Ibu kapur tapi itunya ketika ada hal-hal semacam ini, kita itu yang memodal semua. Bahkan saya itu tidak mengundang Ibu dan Bapak bikin surat undangan, maka Ibu Novi bikin surat undangannya, bikin daftar absensinya. Pokoknya salurkan yang sesuaikan ketika ada workshop itu harus ada. Kalau dulu saya disebutnya IHT, in-house training. Jadi in-house training kegiatan di dalam lingkungan sekolah saja. Pesertanya boleh hanya lingkungan sekolah, boleh di lingkungan gugus. Skupnya IHT itu seperti itu. Mungkin ini juga hampir sangat beda dengan workshop, seminar. Ini skupnya jauh lebih banyak dan lebih besar. Ini termasuk ke dalam kategori IHT atau yang disebut dengan in-house training yang jumlah pesertanya boleh hanya ruang lingkup sekolah saja. Jadi itu dasar utama kenapa saya memfasilitasi itu, karena ini adalah penting bagi kita semua. Jadi tidak hanya penting bagi Ibu Novi, tapi harus jadi ajas manfaat, bermanfaat buat kita semua untuk kemajuan kita semua. Ini akan
satu nilai plus karena saya secara pribadi, kemudian menginformasikan kepada para pengawas bina bahwa di SDN Margahayu ini ada kegiatan yang bentuknya ya rencana tindak lanjut yang berbasis proyek. Ini yang biasanya disampaikan itu ibu bapak oleh para pengawas. Nah jadi Ibu Novi ini nantinya akan bisa menjadi narasumber dan kita akan bangga kita itu punya narasumber gratis. Kalau kita mengambil narasumber dari luar itu berapa yang harus kita bayar? Tapi kita punya narasumber. Makanya ibu dan bapak yang mudah-mudahan jadilah narasumber bagi kita semua. Bukan narasumber orang lain juga, jadi narasumber berbagi ilmu di dalam lingkungan kita. Ayana, beliau punya keahlian di bidang agamanya. Nanti insya Allah setiap hari Jumat akan ada keselamatan kegiatannya kayaknya itu berbagi. Sekarang misalkan nih Ibu Puji, dia punya keahlian di bidang bahasa Inggris. Aduh Ibu kita nggak bisa nih untuk semua kelas. Bagaimana nanti Bu Puji jadi narasumber bahasa Inggris untuk kelas 1 sampai dengan kelas 6? Itu silakan Bu, punya waktunya enggak? Puji, misalkan Puji mau membuka IHP untuk guru SDN Margahayu berbagi tentang bagaimana metode pembelajaran bahasa Inggris. Boleh, itu akan kita programkan. Ya, mungkin kalau yang Puji kan tidak usah modal sendiri dan lain sebagainya, itu bisa dijadikan sebagai program sekolah. Kalau ini adalah proyek kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Ibu Novi. Saya manfaatkan saja sebaik-baiknya. Mungkin seperti itu. Jadi silakan Ibu dan Bapak kalau punya kegiatan proyek, punya kegiatan apapun itu, sekolah akan memfasilitasi seperti ini. Jadi bahwa kita dari kita untuk kita. Bahkan saya merasa senang dari kepala sekolah memikirkan maunya walaupun untuk kegiatan, tapi Ibu dan Bapak yang punya pemikiran seperti itu. Bu Santi, Bu, saya punya proyek ini ingin memaparkan ke semua kelas bahwa tentang kegiatan proses belajar mengajar tentang bahasa Indonesia dari kelas 1 sampai kelas 6. Bu Santi kebetulan punya atau pernah ikut webinar secara Zoom misalnya. Itu Ibu Bapak silakan sampaikan di sini. Jadilah Ibu dan Bapak yang mengikuti alur, mengikuti zaman, yang tidak budek sebenarnya. Jadi nanti hanya spek seperti itu, atau Ibu Bapak berkembang hanya untuk di luar saja, yaitu tidak akan mengembangkan potensi Ibu dan Bapak di dalam sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu wa sallam wa huwa lisani yafqahu amma ba'du. Terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Margahayu yang saya hormati, Ibu Guru SDN Margahayu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan umur panjang untuk senantiasa melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah serta Dewan Guru yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk berdiri di sini menyampaikan program rencana tindak lanjut rancangan program pembelajaran berbasis proyek sekolah kecerdasan model atau SEM permainan bola tangan pada pembelajaran olahraga. Adapun yang akan saya presentasikan pada kali ini adalah merupakan program yang akan kita lakukan untuk semester kedua tentunya. Lanjut. Adapun latar belakang dari kegiatan yang saya buat adalah PJOK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan secara keseluruhan. Karena pembelajaran PJOK memiliki ruang aktivitas jasmani lebih besar sebagai sarana dalam mencapai tujuan pendidikan secara umum. Dalam kegiatan PJOK tidak hanya mengembangkan aktivitas fisik saja, melainkan juga mengembangkan mental, sosial, emosional, intelektual serta kesehatan secara keseluruhan. Maka dari itu perlu membuat suatu program yang dapat mengembangkan hal tersebut. Salah satunya adalah sport education model. Saya merupakan model pendidikan olahraga yang menyajikan pengalaman olahraga terstruktur dan berkelanjutan
murid. Melalui SEM, murid mampu memiliki pembelajaran yang bermakna dengan aktivitas gerak permainan olahraga. Upaya dalam meningkatkan gerak tersebut tentunya berkaitan sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterbukaan. Kemudian dalam prosesnya, tentu saya ingin semua komponen yang terlibat menyukai apa yang dilakukan terutama bagi murid. Untuk itu, dalam pelaksanaan saya mempertimbangkan suara, pilihan, dan kepemilikan. Murid dapat memberikan pilihan alternatif yang mereka inginkan dan mereka usulkan mengenai kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat dipilih dan dilaksanakan sehingga murid termotivasi untuk dapat menyusun rencana program sebagai rasa kepemilikan dalam dirinya. Kemudian karakteristik murid SDN Margahayu yang begitu aktif dalam bergerak dan beraktivitas atas suara dan pilihan mereka, maka permainan bola tangan menjadi salah satu permainan yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran berbasis proyek guna mengembangkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau kita kenal dengan PLI. Kemudian sekolah yang memiliki modal manusia, modal fisik yang baik serta didukung dengan modal finansial yang cukup, maka itu menjadi modal dasar bagi saya untuk bisa melaksanakan program tersebut. Begitu. Jadi program ini dibuat karena memang atas dasar suara pilihan dari para murid. Kenapa? Karena memang kalau misalkan pilih olahraga sepak bola, tentunya itu hanya bisa dilaksanakan oleh laki-laki saja. Gitu. Jadi biasanya kalau bola tangan lebih dari saya. Jadi perempuan maupun laki-laki bisa melakukan ini. Kemudian dilihat dari modal manusia, kita memiliki guru PNS ya, gitu. ASN 6, kemudian para guru yang lainnya yang bisa mendukung kegiatan tersebut, sehingga ini menjadi modal penting bagi kita dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran berbasis proyek tersebut. Kemudian ada pun tujuan program dari program yang saya buat adalah yang pertama adalah mengembangkan keterampilan gerak spesifik olahraga dalam kebugaran pada murid. Kemudian dua, mendukung pertumbuhan dan perkembangan aktivitas fisik pada murid. Kemudian tiga, murid mampu bekerja sama dalam tim maupun kelompok. Yang keempat adalah menghadirkan jiwa kepemimpinan yang bertanggung jawab pada murid. Dan yang kelima adalah menghadirkan karakter building sehingga mampu membentuk karakter positif pada murid yang tentunya berbasis pada kebajikan nilai-nilai kebajikan universal yang kita tahu. Lanjut pada capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama adalah dalam rangka mengembangkan keterampilan gerak spesifik olahraga dan kebugaran pada murid. Capaian yang dicapai adalah melalui kegiatan SEM. Pada permainan bola tangan diharapkan murid mampu memahami dan mempraktikkan permainan bola tangan. Kemudian yang kedua adalah dalam mendukung perubahan dan perkembangan aktivitas fisik maupun pengetahuan pada murid. Capaian yang dicapai adalah murid mampu tumbuh dan berkembang secara optimal melalui aktivitas STEM pada permainan bola tangan. Yang ketiga adalah dalam menumbuhkan bekerjasama dalam tim maupun kelompok. Capaiannya adalah siswa mampu membangun kerja sama tim melalui pecahan masalah proyek tadi. Kemudian yang keempat adalah dalam rangka menghadirkan jiwa kepemimpinan yang bertanggung jawab pada murid. Capaiannya adalah siswa mampu menghadirkan jiwa kepemimpinan serta bernalar kritis melalui rencana kegiatan yang mereka susun. Yang kelima adalah menciptakan karakter building sehingga mampu membentuk karakter positif pada murid. Capaian yang dicapai adalah membentuk karakteristik murid berdasarkan profil pelajar Pancasila serta nilai-nilai kebajikan universal. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program ini merupakan kegiatan P5 di sekolah guna menumbuhkan karakteristik siswa berdasarkan profil pelajar Pancasila, sehingga bisa diintegrasikan dengan mata pelajaran lain sehingga bisa menjadi satu kesatuan seperti pembelajaran seni musik dan dalam kurikulum mereka dan pembelajaran seni dan musik itu bisa dikolaborasikan sehingga terintegrasi menjadi suatu pembelajaran proyek di sekolah. Program ini
ini dilaksanakan pada jenjang SD serta melibatkan kelas 4 sampai dengan kelas 6. Adapun pelaksanaan program ini akan dilaksanakan pada semester 2 pada bulan Januari sampai dengan April. Nanti pada pelaksanaannya mungkin akan terpotong dengan kegiatan bulan puasa. Jadi bisa dilanjut ke bulan April dan puncak acara bisa dilaksanakan di bulan April begitu. Serta melibatkan seluruh guru guna menciptakan kolaborasi yang baik serta meningkatkan kompetensi diri sebagai modal manusia. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Kapasitas yang dimiliki sekolah saya sangat baik. Salah satunya adalah modal manusia, yaitu guru, murid, dan orang tua. Guru memiliki latar belakang pendidikan yang linear, yaitu sehingga itu bisa mendukung walaupun memang guru olahraganya satu, tapi ini bisa dikolaborasikan dalam kegiatan penambahan atau meningkatkan pengembangan program belajar Pancasila. Kemudian ada guru, murid, dan orang tua. Kemudian modal sosial, yaitu hubungan baik antara warga sekolah, guru, murid, kepala sekolah, serta orang tua murid. Kemudian ada modal visi, yaitu lapangan dan bangunan sekolah yang luas. Kemudian modal finansial adalah berasal dari dana operasional sekolah. Rencana evaluasi. Dalam rencana evaluasi tentunya perlu dilakukan guna perbaikan di masa yang akan datang. Adapun upaya yang dilakukan salah satunya adalah dengan berdiskusi dalam komunitas sekolah, merefleksikan seluruh kegiatan yang telah dilakukan. Karena melalui diskusi dan refleksi ini diharapkan seluruh guru mampu mengidentifikasi aset maupun data yang bisa digunakan dalam proses pengembangan P5 melalui kegiatan SEM guna menghadirkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemungkinan tantangan yang pertama adalah karena kegiatan SEM ini cukup kompleks, melibatkan banyak hal sehingga murid akan lebih sulit memahami. Jadi perlu bimbingan khusus dari guru. Makanya jeda waktunya lebih lama, sekitar 3 bulan. Jadi itu bisa dicoba dimasukkan untuk memperlancar kegiatan tersebut. Kemudian kegiatan SEM dilaksanakan tidak bisa optimal karena pasca gempa yang terjadi belum sistematis bangunan sehingga terbentur pada aturan. Jadi sebetulnya olahraga itu banyak, tapi karena memang efek yang terjadi kalau misalkan olahraga boleh dilakukan seperti kemarin ya kayaknya penting bisa rusak karena ini belum salah terima, jadi tidak bisa optimal gitu dalam pelaksanaan kegiatan. Kemudian kegiatan yang dilaksanakan merupakan pembelajaran PJOK sehingga perlu penjelasan yang lebih mendalam pada komunitas terkait kegiatan PJOK. Jadi karena memang guru olahraganya saya, jadi memahami yang memahami mungkin jadi karena memang ada istilah-istilah yang asing untuk didengar oleh ibu dan bapak karena terkait pembelajaran pada kuliah itu tidak disampaikan. Hanya saya yang jadi nanti bertanya aja langsung seperti itu. Mungkin itu rencana tindak lanjut yang akan kita laksanakan pada program kali ini. Tapi sebelumnya mungkin ibu pertanyaannya apa kegiatan yang akan kita laksanakan pada kegiatan pengembangan program belajar Pancasila. Jadi nantinya SEM itu adalah suatu pendidikan modal pembelajaran yang untuk meningkatkan yang terstruktur, kemudian yang memberikan pengalaman bermakna bagi murid. Jadi murid memiliki pengalaman nyata dalam mengembangkan dirinya dalam kegiatan ini. Contohnya ini. Jadi kalau SEM yang akan saya laksanakan adalah anak akan dibentuk atau dikelompokkan membentuk sebuah pertandingan nyata dengan mempertimbangkan musim, waktu, dan sebagainya. Kemudian anak dilibatkan menjadi pemain, anak dilibatkan menjadi wasit, anak dilibatkan menjadi pengatur lapangan, dan sebagainya. Ini pembelajaran berbasis proyek ini dilaksanakan untuk kelas 4, 5, 6. Karena kalau misalkan
bisa ini ya, jadi tentunya yang bisa dilaksanakan oleh kelas 4 kelas 5 kelas 6. Ya, itu puncak acaranya. Jadi kita membahas puncak acaranya dulu. Jadi nanti anak itu akan menjadi, dan siapa yang akan menjadi wasit, siapa yang akan menjadi pemainnya. Kemudian nanti guru-guru pada pelaksanaannya membimbing saja, melihat saja, atau memberikan arahan saja begitu. Kemudian pada saat pelaksanaan di kelas, guru memberikan gambaran bagaimana menjadi wasit, bagaimana menjadi seorang pemain, bagaimana menjadi kan sebuah kelompok itu bersinergi untuk memecahkan suatu masalah. Memecahkan suatu masalahnya itu adalah proyek yang kita laksanakan. Jadi nanti tiap kelas ambil gini, siapa yang akan menjadi panitia? Kelas 4 misalkan diambil 3, kelas 5 diambil 3, kemudian kelas 6 diambil 3. Mereka ketiga ini nanti disusun untuk membuat suatu pertandingan nyata. Begitu. Jadi mereka ada yang tadi yang mengimplementasikan seperti itu. Kemudian siswa yang lain menjadi pemain. Ini pada puncak acara bisa dikolaborasikan dengan pembelajaran seni. Nah, pembelajaran seni ini juga bisa dilaksanakan di kelas masing-masing. Apa yang bisa ditampilkan seperti SDM Mata dulu telah memiliki apa warna? Ya, lihat yang berwarna gitu. Kemudian dalam seni tari misalkan anak-anak biasakan aktif bergerak, jadi guru bisa membina dalam tarian. Nanti ketika pelaksanaan pembukaan sen itu, anak-anak bisa dibuka dengan tarian atau cheerleaders, gitu ya, dalam bukti tariannya. Seperti itu mungkin jika ibu bapak ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan. Ada yang ditanyakan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ibu wawancara masih ada waktu dan masih kurang diberi pertanyaan terkait dengan program yang berlangsung. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, kaitan dengan program ini, program pembelajaran berbasis proyek ini dilaksanakan kan di semester depan, karena barangkali persiapannya ada di semester depan. Artinya untuk sekarang seperti apa persiapan untuk program tersebut, dimana kan kita melibatkan peserta pada anak, ya kebetulan di kelasnya dan kelas 4. Jadi untuk persiapan kita jalan pelaksanaan program ini seperti apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, program tadi pembelajaran ini terintegrasi dengan pelajaran lain seperti musik. Itu seperti apa kolaborasinya? Jadi kita bisa mengetahui nanti arah programnya kemana. Karena kalau kita arah musik bisa kita lihat, kita merasakan lebih enjoy. Kemudian yang ketiga mengenai pelaksanaan di klimaksnya acara di pertandingan terakhir, yaitu barangkali kepanitiaan itu dari anak-anak yang menjadi fasilitator semua kegiatan tersebut, karena gitu ya. Guru bisa tahu anak-anak yang melaksanakan seperti itu. Kemudian anak-anak yang ingin ikut dalam program tersebut, terus ada beberapa tim yang harus ditampilkan pada seluruh. Jadi persiapan kita seperti apa, yang kembali ke pertanyaan ke-1 mengenai hal tersebut. Barangkali bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan 3 pertanyaan. Untuk selanjutnya mungkin ada dari Bapak dan Ibu ditampung dulu atau mau langsung dijawab? Ibu fasilitator langsung sudah ditulis. Ini mungkin ya. Dijawab dulu katanya, baru nanti Ibu dan Bapak kalau ada mau pertanyaan setelah ini. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk persiapan dalam pelaksanaan kegiatan ASEAN tentunya harus ada rancangan khususnya. Jadi perlu kolaborasi antara ibu dan bapak. Makanya diadakan sosialisasi. Pertama adalah sosialisasi antara program saya yang disampaikan kepada ibu dan bapak. Kemudian karena memang pelaksanaan program tersebut dilaksanakan semester 2, nanti saya akan membuat suatu rancangan begitu untuk bisa dilaksanakan oleh ibu dan bapak di kelas yang didukung oleh media-media pembelajaran di luar yang bisa dibantu oleh dana BOS begitu. Kemudian terkait itu tentunya di dalam kolaborasi ini, kalau di SD itu sebetulnya harus ada komunitas belajar. Ini yang digalakkan oleh kementerian bahwa di dalam sekolah itu harus ada komunitas belajar. Kemarin ketika saya menyampaikan komunitas belajar ini tidak kalau yang lain menggunakan nama gitu. Ada yang namanya saya, kemudian ada yang namanya komunitasnya lucu-lucu gitu. Karena memang ini belum kita bentuk, jadi sekalian bisa kita bentuk. Jadi ketika program ini bisa dilaksanakan, jadi ini sudah tersusun sebagai rangkaian dari kegiatan komunitas belajar di sekolah. Kemudian program SEN yang terintegrasi dengan pelajaran seni musik, bagaimana caranya? Jadi gini, kalau ketika kita mengetahui anak itu mampu atau tidak, biasanya ketika kita melaksanakan pembelajaran di awal itu ada asesmen awal. Jadi apakah itu bisa melalui wawancara ataupun angket, mengisi soal ataupun bagaimana, sehingga kita memahami apa kemampuan apa yang ada pada anak tersebut. Jadi asesmen diagnostik, asesmen awal itu perlu dilakukan dalam pelaksanaan pembelajaran di awal pembelajaran. Nanti ketika kita sudah memahami itu, jadi anak bisa fokus ini di sini. Anak ini, ini kemampuannya di olahraga, kemudian anak ini kemampuannya adalah bekerja sama. Jadi bisa bisa bersinergi antara pembelajaran olahraga dengan pembelajaran seni. Begitu terintegrasi. Nanti pada saat pelaksanaannya secara puncaknya itu bisa dilaksanakan secara bersamaan. Jadi ketika kita menyampaikan, kita bisa melaksanakan, ketika melaksanakan pembukaan bisa ditampilkan musik. Iya begitu. Itu bisa menjadi nilai. Karena di dalam kegiatan program pelajaran Pancasila itu kan ada rapot P5. Jadi itu ibu dan bapak bisa menilai. Adapun guru-guru bisa menjadi fasilitator, koordinator. Nanti misalkan di kegiatan saya ini kan yang akan kita buat adalah program misalkan olahraga gitu. Jadi saya sebagai koordinator, ibu dan bapak sebagai fasilitator. Jadi memfasilitasi anak belajar untuk untuk melaksanakan suatu program pembelajaran berbasis proyek. Ini kan proyek, jadi ada yang ditambahkan. Jadi kalau proyek kan ada yang ditambahkan. Nanti di akhir ada puncak acara itu akan dilaksanakan. Kemudian pertanyaan ketiga, pada puncak acara ada berapa titik? Ya, ada berapa titik. Jadi kalau misalkan disesuaikan dengan keadaan kelas, jadi ibu dan bapak, tapi anak harus berperan aktif semua. Jadi anak memiliki pengalaman nyata, memiliki pengalaman bermakna, bagaimana dia bisa menjadi seorang pemain, bagaimana dia bisa menjadi seorang wasit, bagaimana dia bisa berperan dalam kegiatan tersebut. Jadi ulangan. Tapi sebetulnya kalau dalam SEN itu juga bisa anak itu sebagai bobotoh. Kalau ini bobotoh, jadi
universal gitu ya. Oke, itu yang kemudian yang perlu disampaikan adalah proyek program belajar Pancasila ini berdasarkan pada 7 modal utama. Yang pertama adalah modal manusia. Kemudian karena ini proyek ini memang harus berjalan. Modal manusia, modal finansial, kemudian modal lingkungan, modal agama, kemudian modal sosial, dan terakhir adalah modal fisik. Begitu. Kemarin tadinya mau ini mau apa namanya, olahraga itu tradisional, jadi tidak bola tangan. Tapi karena memang itunya tidak bisa dikasih garis ya, makanya saya belum ada sangat terima. Jadi itu menjadi pertimbangan bagi saya untuk mengalihkan program pada permainan bola tangan. Bola tangan ini kan anak lebih bisa ini situasi. Jadi kalau bola tidak seperti bola voli, kalau ditembak mana aja gitu. Kalau bola tangan cukup ditampar dilemparkan ya. Jadi anak bisa menjaga itunya lah, bisa menjaga bola gitu, supaya tidak enteng atau gitu. Jadi itu menjadi pertimbangan saya. Kemudian sebetulnya bola tangan itu biasanya dilakukan oleh kelas-kelas SMP, SMA. Tapi karena ini mudah dilaksanakan dan karena kurikulum kita itu tentunya disesuaikan dengan kemampuan sekolah, kemampuan anak, serta suara pilihan mereka atau pendidikan mereka. Jadi itu bisa dikembangkan dalam menjadi sebuah proyek di sekolah. Terima kasih. Komunitas belajar di sekolah ini memang sangat hebat sekali, dan ini memang sangat dibutuhkan sekali, karena dengan adanya komunitas belajar di sekolah itu dari guru satu dengan guru yang lainnya itu akan terjadi komunikasi bagaimana cara meningkatkan kegiatan pembelajaran di sekolah bagi anak-anak khususnya di SDN Margaluyu. Dengan komunitas belajar di sekolah ini akhirnya guru itu berbagi dan sharing tentang pengetahuan yang mereka dapatkan, sehingga mereka itu tidak terlalu ketinggalan. Mereka akan mengikuti apa yang disarankan oleh teman-temannya, mereka akan mengikuti apa yang sekarang memang harus diikuti dengan kegiatan-kegiatan komunitas belajar di sekolah tersebut. Ini sangat berperan aktif bagi peningkatan mutu pendidikan di SDN Margaluyu. Dengan adanya komunitas belajar di sekolah kami, SDN Margaluyu, alhamdulillah kami sangat terbantu dalam proses pembelajaran karena kami dapat saling mendiskusikan dan bisa menyelesaikan berbagai masalah pembelajaran yang dihadapi, serta memfasilitasi refleksi pembelajaran rekan sejawat. SDN Margaluyu